Halo Sagitarius, apa kabar? Selamat datang di bacaan untuk Sagitarius. Mudah-mudahan sampai ke Sagitarius sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Ambil hanya jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Kita mulai dari kartu pertama. Setelah diacak, saya akan mengambil yang di tengah untuk Sagitarius. Oke, Sagitarius. Ini adalah kartu yang paling cerah yang saya bisa temukan di Rumi Oracle. Cerah banget, dan ini adalah tentang Garden of Delights. Delights adalah excitement, kebahagiaan, sesuatu yang membuat kamu tersenyum dan ingin melompat seperti anak kecil. Jadi ini kita memasuki situasi ini, Sagittarius. Yakinkan pada dirimu bahwa memang ini yang akan diberikan kepadamu setelah waktu yang cukup panjang. Jadi enter the Garden of Delights. Ceritanya selalu dimulai bahwa burung yang tadinya pergi keluar karena musim dingin, sekarang sudah waktunya kembali. Karena musim sudah memungkinkan semua bunga untuk berkembang, udara yang lebih hangat, dari sesuatu yang tadinya gelap menjadi lebih terang, sesuatu yang tadinya tidak bisa ada yang tumbuh satupun, sekarang udah saatnya kita menuai sesuatu. Benih yang kita tanam, benih kebaikan yang pada saat itu belum memungkinkan untuk dimunculkan, sekarang sudah bisa mulai berkembang. Dan itu adalah situasi musim semi. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Oke, barangkali itu tadi adalah satu penggambaran kalau teman Sagittarius masih merasa situasinya tidak demikian. Ya, bagaimana tidak? Yang di tengah adalah gambar cross yang menunjukkan beban, berat, down. Karena apa? Karena ucapan-ucapan di luar. Karena energi dari Sagittarius selalu habis terkuras. Yang disiapkan itu sebelum digunakan sudah rusak, misalnya. Dan ini ada kaitannya dengan ekspektansi dari Sagittarius untuk semua yang diupayakan harusnya kembali kepada saya minimal dengan energi yang sama besar, tapi barangkali itu tidak terjadi. Ini kaitannya dengan keluarga besar, dengan keberakarannya Sagittarius. Jadi ada kaitannya dengan identitas diri, dengan membership, dengan perasaan Sagittarius diterima sepenuhnya sebagai individu yang merdeka, tetapi tanpa harus kehilangan, harus membayar dengan kemerdekaannya Sagittarius. Sepertinya pada saat ini harus memilih. Kalau kamu masih mau diterima sebagai bagian dari ini, apapun tadi, maka kamu harus begini. Dan Sagittarius sukar sekali untuk bisa mengikuti hal tersebut. Karena apa? Karena ada kaitannya dengan kepemilikan. Ada yang membuat Sagittarius merasa harus kehilangan sesuatu, harus rugi. Tapi saat ini tidak. Ya, ini adalah saatnya berubah. Tapi memang ini adalah pilihan. Sagittarius, kalau memang buat Sagittarius nilai dari semua aturan tersebut yang harus ditaati apapun harganya tetap lebih tinggi daripada kebebasan, maka yang tadi bisa diteruskan. Dan saya yakin ya, kalau berada di dalam situ bukan berarti juga bahwa Sagittarius akan selamanya menderita. Belum tentu juga. Jadi memang setiap orang punya perjalanannya sendiri. Dan tadi kartu Enter the Garden of Delight ini bisa aja cerita tentang Sagittarius tetap memilih berada di lingkungan ini, kemudian melepaskan kebebasan hati, tapi menemukan kebebasan lain di dalam diri dalam bentuk yang berbeda. Ini seperti saya bebas terbang di dalam sangkar yang dibuat olehmu. It happens all the time. It's okay. Jadi yang diubah adalah persepsi bahwa saya tetap bisa bahagia di situasi yang apapun.
Itu persepsi. Situasinya mungkin tampaknya sama, tetapi begitu cara pandangnya diubah, maka kita juga melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dan kalau kita memilih untuk melihatnya sebagai anugerah yang perlu kita syukuri, bahwa saya anyway butuh juga status ini, ya itu yang kau peroleh, dan kamu tetap bisa mencari kebahagiaan di situ dengan cara yang berbeda. Oke, Sagittarius di sini memang tampaknya kecenderungannya Sagittarius memang masih mendahulukan apa yang menjadi ego Sagittarius, dan ini bukan hal yang buruk, sama sekali bukan. Ya, Sagittarius mendahulukan self Sagittarius itu lebih menonjol dibandingkan apa yang menjadi kesepakatan bersama, dan Sagittarius lebih menghargai pengembangan diri daripada harus memenuhi apa yang menjadi ketetapan. Misalnya begitu, ini ada Two of Cups terbalik soalnya. Ya. Dan sepertinya memang situasi ini akan tetap berlangsung Sagittarius, dan saya sebenarnya tidak terlalu kaget kalau Sagittarius memilih hal tersebut ya. Jadi artinya memang self adalah hal yang sangat mendasar, diri sendiri adalah hal yang sangat mendasar buat Sagittarius. Kenapa? Karena memang misinya adalah belajar sesuatu yang baru, belajar tingkat tinggi, di mana itu adalah perjalanan yang lonely. Apa boleh buat, memang itu pelajaran yang harus dilewati oleh Sagittarius. Dan dalam hal ini, Sagittarius berusaha untuk menjadi diri sendiri. Kita lihat Temperance di bawah itu semakin menunjukkan bahwa apapun itu, misi hidup saya sepertinya tidak pernah bisa dikalahkan. Bukan berarti saya tidak mau mengalah, tetapi panggilan hati misi hidup itu akan selalu memanggil. Dan tentunya karena banyak keputusan terkait orang lain yang akhirnya terpengaruh oleh hal tersebut, maka dirasakan cukup berat. Dan itu adalah gambar cross-nya tadi yang ada di Lenormand. Cuman kalau misalnya Sagittarius mendahulukan kebanyakan orang, akhirnya yang terjadi Sagittarius tidak terlalu bisa bebas mengekspresikan diri sendiri, dan itu it's killing Sagittarius ya, karena Sagittarius nggak bisa tidak harus mengekspresikan diri apa adanya ya, karena begitu. Dan kalau masih memastikan bahwa Sagittarius selalu akan berusaha untuk mengikuti apa yang bukan menjadi panggilan hati, maka Sagittarius tetap pada saatnya nanti tetap harus berdiri di atas kakinya sendiri dan menentukan pilihan hidupnya Sagittarius, apapun harganya. Karena itu pembelajaran, bisa dalam waktu dekat, bisa dalam waktu lama, tapi pembelajaran utamanya adalah hal tersebut. Sagittarius tidak suka dengan situasi ini, tentu saja tidak ada yang suka. Tetapi orang bisa melihat bahwa itu adalah kekuatan utamanya Sagittarius. Mereka melihat Sagittarius jauh lebih kuat daripada Sagittarius melihat Sagittariusnya sendiri. Ya begitu. Karena memang banyak orang yang, ini memang buat beberapa Sagittarius sangat relevan, tapi mungkin tidak semua. Sagittarius sangat karismatik. Apa yang diucapkan orang pasti dengar. Masalahnya adalah Sagittarius itu dari zodiak yang mutable, yang berubah, itu besok tidak berpikir seperti itu, sehingga dia merasa, Sagittarius merasa, kenapa kemarin saya berpikir begitu? Kenapa ya? Padahal orang itu tidak melihat perubahan tersebut, dia hanya melihat penggambaran yang muncul dari Sagittarius adalah orang yang punya keyakinan yang idealis, tetapi memang biasanya ada periodenya sendiri. Tapi kan orang tidak selalu bisa melihat bahwa itu ada periode sendiri. Sagittarius mampu, dan oleh sebab itu Sagittarius mempertanyakan kemampuannya sendiri, walaupun orang lain itu sudah seperti tertanam di kepala mereka. It's okay ya. Tapi di sini again Sagittarius, apapun perubahan ini ya, ini adalah perubahan yang pada saat ini mau tidak mau dilewati dan tidak bisa direncanakan lebih awal. Ini hanya bisa diikuti, hanya bisa dialami.
pengalaman yang memang harus dirasakan dari lubuk hati paling dalam, dan ini adalah pengalaman yang membuat Sagittarius belajar tentang bagaimana menghargai diri sendiri. The Devil ini saya melihat sebagai bagaimana Sagittarius menghargai diri sendiri tanpa harus punya ikatan yang dianggap Sagittarius menyedot energinya Sagittarius. Ambil hanya jika resonate ya. Itu yang terlihat dari penggambaran tersebut, dan itu interpretasi saya. 1, 2, 3. Oke. Iya, ini adalah penggambaran Sagittarius yang selalu melihat ke depan, jauh, selalu tentang harapan. Selalu ada jarak antara hari ini dengan apa yang diinginkan. Dan ini adalah perjalanan menuju apa yang kau harapkan tersebut. Dan ini tentunya adalah perjalanan yang tadi lonely, sendiri. Dan mungkin akan terlihat hasilnya pada bulan Desember atau Januari tahun 2021. Atau bahkan lebih jauh lagi. Anyway, ada jarak. Dalam hal hubungan, kita ambil dengan deck dari Rider-Waite. Oke, saya sambil melihat Sagittarius, bagaimana Sagittarius memandang jauh ke depan, berjarak antara hari ini dengan keinginan, antara di mana Sagittarius dengan bayangan seharusnya berada di mana, the world. Itu sangat dominan, itu yang dipikirkan Sagittarius. Sagittarius lagi nggak senang banget berada di situasi saat ini, nggak puas banget dengan situasi pada saat ini. Udah pernah mencoba untuk mempertimbangkan banyak hal, tetapi rasanya memang tidak ada yang bisa dipastikan pada saat ini. Tidak ada yang fix, tidak ada yang bisa direncanakan, dan itu tadi juga energinya sudah muncul. Tapi yang jelas Sagittarius enggak betah banget dengan situasi ini. Ambil hanya jika resonate ya. Ini mungkin jelas tidak buat semua Sagittarius, tapi ada satu keinginan untuk berada di tempat lain. Yang ini rasanya sudah tidak bisa diapa-apakan lagi dan sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki. Tapi sebenarnya hubungan antara Sagittarius dengan dia adalah hubungan yang saling mencintai. Hubungan yang saling ingin memberi, tetapi dengan bahasanya masing-masing. Jadi belum resiprokal, jadi belum saling connect. Masing-masing niatnya baik, tapi ya dengan caranya sendiri. Energi yang di sana adalah energi yang lebih matang sebagai orang. Jadi kalau Sagittarius fokusnya dengan apa yang diinginkan, jadi bukan ke diri sendiri tapi apa yang ke depan, visi. Kalau dia lebih saya dan hari ini, Queen of Cups dan King of Wands itu sebenarnya adalah pasangan yang passionate, ya, sangat cocok. Tapi ini ada energinya di satu orang, dan ini conflicting. Jadi sepertinya memang si dia itu berpikir tentang pemenuhan apa yang menjadi hasratnya dia pada saat ini, yang pada saat ini dia nggak dapat. Walaupun dia sebenarnya berniat memperjuangkan, tapi dia juga nggak tahu memperjuangkannya ke arah mana. Karena yang ingin dia perjuangkan adalah kebahagiaannya dia, kepuasannya dia, sementara Sagittarius tidak berada di dalam masa ini. Sorry Sagittarius sedang berada di planet lain. Jadi bumi memanggil itu Sagittariusnya tidak sedang pegang apapun alat komunikasi, sedang sibuk sendiri. Walaupun sebenarnya di hati Sagittarius mencintai dia, tapi dia bukan fokus utama. Sementara dia melihat Sagittarius adalah fokus utamanya dia. Oke, Sagittarius, kita tutup bacaan kali ini dengan Spirit Guides.
Appreciate yourself just as you are, where you are, how you are. Then the universe will bring you more and more to appreciate. Iya, jadi memang ini kayak ngingetin lagi Sagittarius yang sedang berada di planet lain, tanda petik Sagittarius calling, Earth calling di sini. Kayaknya Sagittarius perlu untuk menapakkan kakinya kembali ke here and now. Yang tadi Sagittarius kalau setiap kali masuk ke energi here and now itu adalah Five of Cups. Nggak puas. Semuanya kurang, atau Sagittarius selalu mampu menemukan kekurangan di antara situasi ini. Tapi di sini kembali lagi mengingatkan Sagittarius, apapun yang ada sekarang, walaupun Sagittarius nggak puas, bersyukur, appreciate, hargai. Ada orang yang mencintai dan sangat menginginkan Sagittarius dan itu tidak dipenuhi oleh Sagittarius. Barangkali ketika saatnya Sagittarius meninggalkan dia, Sagittarius akan merasa kehilangan dia, tapi that would be too late. Akan terlambat. So Sagittarius barangkali yang ada sekarang adalah orang yang begitu sangat menginginkan Sagittarius. Mungkin bisa mulai dari situ menghargai. Kalau dimulai dengan syukur, penghargaan terhadap apa yang sudah ada di tangan sekarang, ya, maka kemudian apa yang kau cita-citakan yang sekarang di mana Sagittarius menempatkan pengharapannya, dia akan datang dengan sendirinya kepada dirimu. It's very clear pesannya. Oke Sagittarius, wanita yang dasar di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.